Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang sejarah Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri Austino Palanaspatia dengan NIM 215231322. Yang kedua ada Siti Husni dengan NIM 215231326. Dan yang terakhir ada Dini Ayu dengan NIM 215231335. A. Teori Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori India. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia, hingga terbentuklah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudrapasai. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudrapasai Malik al-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato soal awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui teori India. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa Kekhalifahan. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Teori ini didukung oleh J.C. Pandler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Yang ketiga ada teori dari Persia. Asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajaningrat dan Umar Amir Hussein. Hal ini dikarenakan menurut Jajaningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Teori Cina. Asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618-905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dalam buku Islam in China yang dituliskan oleh Jane Eberly pada tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Adapun sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. B. Sarana masuknya Islam di Nusantara. Macam-macam sarananya. Yang pertama ada perdagangan. Tidak hanya melakukan transaksi niaga, para pedagang dari Arab Persia dan Gujarat mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya dari Indonesia, lalu kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya, sejumlah pedagang memutuskan untuk menetapkan dan mendirikan perkampungan yang tidak jauh dari pelabuhan maupun bandar perdagangan. Adanya perkampungan itu membuat interaksi semakin intens dan membuka kesempatan masyarakat sekitar untuk mengenal lebih jauh ajaran Islam. Yang kedua, perkawinan. Pedagang Muslim yang menetap ada yang menikah dengan putri raja atau putri bangsawan setempat. Karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang mensyaratkan pihak calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anak hasil pernikahan mereka pun menganut agama Islam yang dianut orang tuanya. Yang ketiga, tasawuf. Pengaruh ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam seni sastra berupa babat dan hikayat. Ajaran ini terutama berkembang di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu. Adapun tokoh tasawuf Nusantara yang terkenal adalah Hamzah Pansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Yang keempat, pendidikan. Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren.
Pondok pesantren merupakan tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Yang kelima, ada seni budaya. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat. C. Metode penyebaran Islam. Yang pertama, metode pendekatan sosial budaya, asimilasi dan akulturasi antar budaya. Yang pertama ada pernikahan. Melalui perkawinan ini kemudian lahir generasi baru muslim yang kemudian menjadi awal terbentuknya suatu komunikasi muslim di kalangan warga pribumi. Yang kedua ada media seni. Media seni yang merupakan pendekatan sosial budaya antara lain seni pembangunan, seni pahat, seni tari, dan musik. Seni bangunan dan seni pahat dapat ditemui pada bangunan-bangunan masjid yang merupakan akulturasi percampuran budaya Hindu-Buddha yang pada saat itu merupakan budaya yang dominan di Indonesia dengan budaya Islam yang baru masuk ke Indonesia. Seni musik digunakan salah satu tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam melalui seni wayang dan gamelan. 2. Metode pendekatan kekuasaan. Dari sudut pandang Islam, kekuasaan negara tidak akan tegak tanpa kekuatan, persatuan, dan kesatuan, tauhidullah, dan dakwah. Dalam pemikiran politik Islam menurut penulis, hubungan antara agama Islam dan negara adalah yang pertama, agama Islam dan negara integrat. Yang kedua, agama Islam dan negara berhubungan secara simbiotik. Yang ketiga, paradigma sekularistik. Kekuasaan negara dalam Islam maknanya bersumber pada syariah Islam. Dan penggunaan kekuasaan negara berdasar atas tauhidullah. Sedangkan tujuan kekuasaan negara adalah membentuk pribadi muslim paripurna dan implementasinya berorientasi pada perjuangan dakwah Rasulullah SAW. D. Tokoh yang menyebarkan Islam. Yang pertama, tokoh dari politik atau kerajaan. Konsep raja sebagai utusan Tuhan. Raja memiliki kuasa agung yang kerap diasosiasikan dengan dewa atau yang disebut dengan konsep Devaraja. Raja dalam konsep ini akan dianggap sebagai titisan dewa di bumi. Masuknya Islam mengubah sistem Devaraja. Hal ini karena Tuhan dalam agama Islam tak dapat menyerupai ciptaannya. Akan tetapi Tuhan mengirimkan khalifah atau pemimpin di bumi yang bertanggung jawab sebagai keselarasan dan keteraturan dunia. Oleh karena itu, konsep Devaraja pada masa Hindu-Buddha berganti menjadi raja atau pemimpin sebagai khalifah atau wakil Tuhan sebagai pemimpin di bumi. Penyebar luasan Islam oleh raja. Para ulama yang menyebarkan syiar Islam di Nusantara pada awal memiliki strategi jitu dalam menjalankan dakwahnya. Pertama-tama mereka akan terlebih dahulu melakukan pendekatan secara politis terhadap raja-raja di Nusantara agar memeluk Islam. Para ulama tersebut menyebarkan ajaran Islam kepada raja-raja di Nusantara melalui beberapa pendekatan. Yang kedua, tokoh ekonomi atau pedagang. Penyebar luasan Islam melalui jalur perdagangan menyebabkan munculnya kota-kota pelabuhan di pantai timur dan barat Sumatera serta pantai utara Jawa. Kota pelabuhan perlahan menjadi makin besar dan berubah menjadi perkampungan. Akibat komoditas yang diperlukan untuk menghidupi populasi pun bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sejumlah daerah di Pulau Jawa yang mengekspor hasil bumi dari pedalaman ke wilayah lain di Nusantara. Tokoh dari pendidik atau ulama. Nama-nama Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi. Dalam menyebarkan Islam, ia tidak menentang adat istiadat setempat yaitu agama Hindu dan Buddha. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Beliau menyebarkan agama Islam melalui budaya, karena ia bisa memainkan instrumen gamelan dengan baik. Yang keempat ada Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau mendirikan pondok pesantren Prabu Giri Satmaka di Gresik. Dalam menyebarkan Islam, beliau menciptakan lagu-lagu dolanan yang bernapaskan Islam, seperti Cublak-Cublak Suang dan Lir-Ilir. Yang kelima ada Sunan Derajat atau Syarifuddin. Beliau menyebarkan Islam dengan cara berbuat amal, memberi kepada yang menderita dan anak yatim piatu. Yang keenam ada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Sunan Kalijaga menyampaikan dakwah dengan sasaran golongan petani dan buruh. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Jafar Shodiq. Sunan Kudus menguasai berbagai ilmu tauhid atau keesaan Allah, ilmu fisik atau hukum, dan berbagai ilmu agama Islam lainnya. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan guru tasawuf yang dikenal pendiam, tapi sangat tajam fatwanya. Beliau juga seorang wali yang menyukai seni. Beberapa lagu macapat bernuansa Islami diciptakannya.
seperti Sinom dan Kinanti. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sesudah selesai belajar dan mengunjungi banyak negara, beliau pulang ke Cirebon dan menetap di sebuah bukit dekat Muara Jati. B. Nama-nama wali lokal. Para wali lokal atau ulama tersebut telah berjasa menempa ilmu agama Islam di masjid, pesantren, dan madrasah di daerahnya. Mereka tidak memberikan pendidikan dengan perkataan dan atau penjelasan saja, melainkan juga melalui perbuatan yang dapat dijadikan teladan masyarakat. C. 4 tokoh Islam berikut ini berperan besar dalam menjaga dan memperbarui Islam di Indonesia. Mereka mendirikan organisasi Islam sebagai sarana perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ada KH Ahmad Dahlan melampaui Abduh. Yang kedua ada Ahmad Surkati mempercepat kemerdekaan. Yang ketiga ada Ahmad Hasan rujukan kajian Islam. Yang keempat ada K. Hasyim Asy'ari menjaga tradisi pesantren. D. Tokoh dari kesenian atau seniman, Sunan Giri misalnya, berdakwah dengan menciptakan permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan cublak suwang, serta beberapa gending seperti asmaradana dan pucung. Lalu ada Sunan Bonang, mengubah gamelan Jawa yang sangat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Lalu ada Sunan Kalijaga, menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. E. Perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India, maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah. Islam di Sumatera khususnya Aceh dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat, ke Cina melalui Barus Pansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Kedua, Islam di Jawa. Perkembangan Islam di Pulau Jawa, di wilayah Pulau Jawa, Islam sudah mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mengalami perkembangan pesat saat Majapahit mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-15 Masehi. Seluruh wilayah di Pulau Jawa sampai abad ke-18 telah menerima pengaruh Islam. Agama Islam pertama kali berkembang di daerah pesisir utara Jawa. Kota-kota pelabuhan di daerah pesisir utara berkembang menjadi pusat pengembangan Islam, antara lain Gresik, Surabaya, Tuban, Jepara, Demak, Cirebon, dan Banten. Dari Pulau Jawa, terutama dari Gresik dan Demak, agama Islam menyebar ke berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang ketiga, Islam di Indonesia Timur. Jauh di bagian timur Indonesia, Islam masuk dan berkembang pesat. Ternate dan Tidore dan Maluku Utara merupakan dua kerajaan yang menjadi kunci penyebaran Islam di sana. Sebagaimana wilayah Indonesia lain, masuknya Islam ke Maluku pun melalui para pedagang. Menurut Marwati Junut Pusponegoro dan Nugroho Noto Sustanto, dalam Sejarah Nasional Indonesia III, zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Pada abad ke-14 Masehi, di mana Kerajaan Majapahit, Ternate, dan Tidore telah menjalin hubungan perdagangan dan pelayaran dengan pelabuhan Tuban dan Gresik. Bahkan pada abad tersebut, pelabuhan-pelabuhan di bawah Kerajaan Majapahit telah didatangi para pedagang Muslim. F. Pengaruh Islam di Nusantara. Yang pertama ada pengaruh di bidang pendidikan. Para ulama termasuk wali berperan besar terhadap penyebaran Islam. Mereka pada mulanya mendirikan pesantren-pesantren di sekitar kota, pelabuhan, sebagai tempat transit kapal-kapal dagang guna menyebarkan dakwah Islamnya. Yang kedua, pengaruh di bidang sosial budaya. Pengaruh budaya seperti seni bangunan yaitu masjid dan makam. Lalu ada seni benda dan ajaran seperti wayang, tari bernuansa Islam, maulid Nabi, nasyid dan hadroh, dan kaligrafi. Pengaruh sosial. Yang pertama seperti salam. Dalam suatu pembicaraan orang Islam akan memulainya dengan salam, yakni Assalamualaikum, dan akan dijawab dengan Waalaikumsalam oleh orang lain. B. Budaya bersalaman. Ketika bertemu dengan orang lain, umat Islam akan membudayakan salaman sebagai tanda ucapan permohonan maaf bila melakukan kesalahan. Hal ini biasa dilakukan saat bertemu akan berpisah atau setelah beribadah. Yang terakhir, pengaruh di bidang ekonomi. Para pedagang Islam kala itu memasarkan dagangannya di tepi laut atau pantai, sehingga menarik perhatian para masyarakat untuk berdagang dan mempelajari kemaritiman.
Contoh perubahannya saat ini masyarakat Indonesia gencar mendalami ekonomi maritim dan perdagangan dalam meningkatkan pendapatan nasional. Juga menerapkan ekonomi banyak menggunakan tata cara Islam seperti kesesuaian takaran, pembayaran zakat, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.